Boleh dibuka ini? Boleh ya, agak ada jaraknya ya. Mohon maaf, bukan untuk melanggar protokol kesehatan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana bilisanin arabiyyin mubin wa ja'alahu dusturan li sa'adatil ummatil basyariyati jam'a fid dharainid dunya wal akhirah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, al malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, fa inna taqwallahi ya khairu wasilatin nataqarrabu biha ilallah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah salat subuh Masjid Hajjah Nuriyah Muhammadiyah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah, agar dengan kesyukuran itu kita pantas menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala dan tetap ingat bahwa sehebat apapun kita menjadi manusia, itu kita tetaplah hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan karena hal tersebut, maka dengan seluruh nikmat yang ada dalam diri kita, kita pergunakan sebaik-baiknya untuk mengabdi dan berbuat baik dalam rangka ibadah kepada Allah dan memberikan kemaslahatan seluas-luasnya kepada seluruh alam semesta, karena tanggung jawab kita menjadi khalifah Allah di muka bumi. Termasuk alhamdulillah jamaah sekalian, kita bersyukur punya masjid yang demikian lega, cantik, dan kemudian indah serta nyaman untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus kemudian menteladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, sama seperti yang saya sampaikan tadi malam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beribadah sangat baik kepada Allah dengan segala keterbatasan yang ada pada waktu itu. Rasulullah tidak punya masjid seindah ini. Meskipun Masjid Nabawi sekarang luar biasa indahnya, tapi beliau tidak pernah sholat dengan AC, tidak pernah sholat dengan karpet sedemikian bagus, keramiknya sedemikian indah.
tetapi beliau menteladankan dalam nikmat apapun yang diberikan Allah, mengabdi dan beribadah kepada Allah adalah sedemikian baiknya dan sedemikian cintanya, sehingga ibadahnya yang terbaik yang beliau contohkan kepada kita. Selanjutnya marilah kita berdoa semoga salawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4 bulan kita tidak bertemu ya. Saya terakhir di Banjarbaru ini Juli, akhir Juli 2021. Ada jadwal ke Hajah Nuriyah subuh ini, dan mohon untuk mengawalinya menjawab tentang waris lagi. Jadi Banjarbaru ini jamaahnya banyak yang butuh jawaban tentang waris. Sebelum kita mulai sama-sama belajar tadarus di dalam surat Yusuf, sedikit kita jawab pertanyaan jamaah. Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan, Pak Ustadz, ayah saya itu dengan ibu punya anak 5, kami berlima, 3 laki-laki dan 2 perempuan. Lalu kemudian ibu meninggal dunia. Beberapa tahun kemudian bapak menikah lagi dan kemudian punya 2 orang anak. Kemudian ibu yang kedua juga meninggal. Nah, sekarang ayah kami meninggal, meninggalkan harta 200 juta, gampangannya 200 juta. Itu apakah adik-adik kami dari ibu yang kedua itu mendapatkan dari uang bapak saya itu? Jadi ini berarti saudara satu ayah. Maka jawabannya, adik-adik yang 2 itu, yang perempuan dari istri yang kedua itu mendapatkan bagian waris. Jadi pembagiannya karena totalnya anak perempuannya 4, laki-lakinya 3, maka yang laki-laki 2 kali bagian perempuan. Jadi uang 200 juta itu dibagi 10, 4 yang perempuan, 3 laki-laki dikalikan 2, jadi 10. Maka kemudian 200 juta itu berarti yang perempuan mendapatkan berapa? 20 juta, 20 juta. Yang laki-laki mendapatkan 40 juta. Namun demikian, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi harus diberitahukan, diingatkan bahwa membagi waris itu tidak seperti itu persis. Ada ayat di dalam surat An-Nisa sebelum pembagian angka-angka waris, saya ulangi ya, dulu pernah disampaikan. Ayat itu menjadi pembuka, pengantar bagaimana waris itu diperlakukan. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat ke-8 surat An-Nisa, wa idza hadaral qismata, dan apabila hadir pada saat pembagian waris itu ulul qurba, kerabat. Kerabat ini bahkan masuk ahli waris, tapi dia tertutup dengan keberadaan ahli waris yang lebih dekat. Jadi misalnya ini tadi karena ada anak laki-laki, maka paman kan tidak dapat. Paman tidak dapat, bibi tidak dapat karena ada anak laki-laki. Tetapi paman dan bibi itu tinggal berdekatan, bersebelahan bahkan, atau katakanlah jauh, tapi tiba-tiba ketika ayah meninggal mereka datang ikut bantu. Kerabat. Wal yatama, ada anak yatim. Anak yatim itu misalnya begini, misalnya anak perempuan
di antara anak perempuan tadi, dari yang 4 itu, ada yang meninggal lebih dahulu dari ayah. Bisa dipahami ya? Ayah ibu punya anak 5, lalu punya anak 2. Lalu di antara anak perempuan ini ada yang meninggal lebih dulu dari ayah yang punya harta 200 juta tadi. Kalau ayahnya meninggal duluan kan dia dapat 20. Tapi kemudian ini anak perempuan ini, atau anak laki-laki lah, sama-sama baik anak laki-laki maupun perempuan, anak ini meninggal lebih dahulu dari ayahnya. Maka lalu anaknya dari yang meninggal ini kan tertutup, tidak dapat, karena ada saudara laki-laki yang masih hidup. Jadi ada yang meninggal ini saudaranya masih hidup dan ini menjadi ahli waris utama, maka cucu ini nggak dapat, tertutup sebagai waris, tapi dia yatim. Bahkan tidak ada hubungan darah sekalipun anak yatim nih. Di kampung itu ada panti asuhan. Lalu wal masakin, dan ada juga orang miskin di dekat situ. Farzuquhum minhu, maka berilah rizki dari harta peninggalan itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa maksudnya? Orang yang meninggal ini, ayah kita ini, kita doakan adalah orang yang saleh, yang baik, maka dengan amalnya insya Allah masuk surga. Namun demikian ada misalnya yang meninggal itu biasa-biasa, ya baik, tetapi juga mungkin ada melakukan kesalahan, kan amalnya putus. Yang bisa beramal kemudian terhadap harta yang ditinggalkannya, kalau dirinya sendiri di dalam kubur itu, dirinya sendiri kalau belum sempat beramal baik, itu ada sesal, Pak. Kok nggak sempat saya banyak sedekah, nggak sempat saya banyak berderma. Maka di dalam ayat itu kan dinyatakan, kalau datang kematian itu, maka dia berkata kepada Allah, laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, coba saya kembalikan ke dunia sebentar saja, engkau tunda. Ini kematian datang, dia minta, ya Allah tunda sebentar saja. Fa as-saddaqa, saya mau sedekah, ini uang saya 200 juta mau saya sedekahkan berapa, sungguh-sungguh sedekahnya. Wa akum minas solihin, dan saya betul-betul akan menjadi orang yang saleh. Nah, itu gak sempat, maka anak-anaknya ini tadi, farzuquhum minhu, Allah ajarkan berilah rizki dari situ. Rukunlah bahwa harta waris itu sesungguhnya bukan hak, tetapi sarana ibadah. Maka perintah pertamanya di ayat ke-8 itu suruh banyak berbagi. Apakah berbaginya ngumpulkan orang lalu diajak makan, ataukah betul-betul ngasih uang, ataukah Anda ahli waris itu sepakat walaupun tidak boleh lebih dari 1/3 ya, ayo kita berikan kemana dulu, baru kemudian kita bagi. Sebelum dipastikan almarhum punya hutang yang belum dibayar, enggak, bayarkan dulu. Ada wasiat yang disampaikan, enggak, tunaikan dulu, dan seterusnya begitu. Lalu kemudian ada pertanyaan sambungan, Pak, ibu ditinggal, ayah meninggal. Sebaliknya, ayah ditinggal, ibu meninggal. Setelah sekian tahun, ibu kami atau ayah kami, sama-sama ya dalam beberapa keluarga bentuknya begitu, ingin menikah lagi. Ada pertanyaan anaknya ini yang intinya itu khawatir kalau ayahnya atau ibunya menikah, harta warisnya turun kepada istri baru atau suami baru. Seolah-olah ingin menahan biar bapaknya jangan menikah lagi, ibunya jangan menikah lagi, atas nama setia dengan almarhumah atau setia dengan almarhum. Ada enggak begitu? Ada. Bolehkah yang demikian itu? Tidak boleh. Jadi ayah kita, ibu kita ketika ditinggal mendiang almarhumah atau almarhum pasangannya,
ketika mereka kemudian ditakdirkan dan mau untuk menikah, itu bukan mengurangi kesetiaan kepada yang telah meninggal. Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Tetap berkewajiban mendoakan dan seterusnya, tetapi menikah itu boleh, karena itu memenuhi banyak ibadah, Pak. Maka seorang yang mulia di sisi Allah menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kan nanti kita ini bisa menjadi mulia sebaik-baik orang ketika kita menjadi suami dan ketika menjadi istri. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum linisaihim. Dalam riwayat yang lain, wa ana khairukum li ahli, dan seterusnya. Jadi begitu jawaban singkatnya Bapak Ibu sekalian. Sekarang kita masuk dalam surat Yusuf. Di dalam Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, yang paling banyak mengisi Al-Quran yang 6.000 ayat lebih ini, 114 surat ini, isinya adalah kisah. Allah paling banyak memberikan kisah kepada kita untuk kemudian kita ambil pelajaran yang kisah itu abadi nilai-nilai kebajikannya dan pelajarannya. Semua kisah di dalam Al-Quran mengandung ibrah, pelajaran yang mulia, bukan hanya dongeng yang dibuat-buat tanpa tujuan, bukan. Maka Al-Quran hadis yuftara, bukan cerita yang dibuat-buat sebagai pengantar tidur atau dongeng, bukan. Dan di antara kisah di dalam Al-Quran itu, Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri menyatakan yang paling baik adalah di dalam surat Yusuf. Bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun. Sesungguhnya kami turunkan kepadamu Quran ini dalam bentuk bahasa Arab, agar kalian mau untuk merenung, menggunakan akal fikir dan akal batin untuk bisa mengambil pelajaran yang besar yang terkandung di dalam kalamullah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi. Kami ceritakan di dalam surat Yusuf ini sebaik-baik kisah. Bima auhayna ilaika hadzal Qur'an, dengan kami turunkan Al-Qur'an ini kepada kalian. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Kenapa? Karena kisah itu bisa mengingatkan orang-orang yang lalai, Bapak Ibu sekalian. Kita hidup di dunia ini karena apa yang ada di dunia punya peluang sekali untuk lalai, untuk lupa, untuk hanyut, dan seterusnya. Lalu kisah itu dimulai Bapak Ibu sekalian untuk memberitahu betapa ada tabiat asal manusia yang harus betul-betul diperhatikan untuk dihindari. Idz qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Wahai ayahku. Siapa nama ayah Nabi Yusuf? Nabi Yakub. Saya melihat di dalam mimpi, yang saya lihat itu, saya melihat 11 bintang. Lalu matahari dan bulan, saya melihat semuanya itu sujud kepada saya. Apa jawaban ayahnya, Bapak Ibu sekalian? Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Wahai anakku, dengan nada khawatir, jangan engkau kisahkan, jangan engkau sampaikan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu yang 11 itu.
Kebetulan saudara Nabi Yusuf itu 11, tetapi dari ayah yang berbeda, dari ibu yang berbeda. Sama kejadiannya dengan pertanyaan waris tadi. Nabi Yakub menikah, lalu menikah lagi, punya anak Nabi Yusuf dan satu orang adiknya yang terangkum dalam riwayat Al-Quran, yang sering dalam cerita kita dinamakan Bunyamin. Jangan engkau ceritakan nak mimpimu ini kepada kakak-kakakmu, fayakidu laka kaida, nanti mereka akan melakukan hal yang buruk kepadamu. Apa dari kisah ini? Pertama, jamaah sekalian, bahwa mentakwilkan mimpi itu ada ilmunya, dan ilmu mentakwilkan mimpi itu datang dari dua jalur. Yang pertama datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan turunannya. Tidak ada yang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti Nabi Yusuf, seperti Nabi Ibrahim, seperti nabi-nabi yang lain. Ada juga kepada aulia Allah yang menjadi wali-wali Allah di dunia ini, turun langsung. Ada yang dipelajari dengan belajar melalui jalur yang benar. Tetapi juga takwil mimpi tentang hal yang bersifat masa depan, tentang makna mimpi itu juga dipelajari dengan cara yang tidak benar ada. Jadi dalam kisah mimpi ini yang tahu tentang mimpi itu nanti Nabi Yusuf, diajarkan oleh Allah. Wa nu'allimuka min ta'wilil ahadits. Allah sendiri yang menyatakan, kami ajarkan kepadamu wahai Nabi Yusuf mentakwilkan beberapa kejadian. Dari Allah betul. Ayahnya berarti tahu enggak tentang takwil mimpi? Tahu, karena langsung mengatakan jangan kamu ceritakan. Kenapa? Karena bapaknya tahu resikonya ketika mimpi itu diceritakan. Siapa lagi yang tahu? Saudaranya, karena sampai ayahnya khawatir, fayakidu laka kaida. Tetapi yang diterima dari saudaranya karena berangkat, nanti dijelaskan dalam ayat berikutnya, berangkat dari kecemburuan. Bahasa sederhananya kecemburuan, bahasa paling jauhnya kedengkian. Itu lalu akan melakukan pencelakaan kepada Nabi Yusuf. Bahkan setelah mimpi itu tidak diceritakan pun Bapak Ibu sekalian, setan tetap punya cara, iblis tetap punya cara, nafsu tetap punya cara untuk menggoda kakak-kakak Nabi Yusuf. Apa itu? Melalui kebaikan Nabi Yusuf itu, Bapak Ibu sekalian. Nabi Yusuf ini terkenal baik sekali sejak kecil. Dan karena baiknya, maka seadil-adilnya orang tua itu tentu kelihatan sikapnya, melihat anak yang paling soleh itu kan lain perilakunya. Ini peringatan di ayat ini juga. Jadi Allah tidak pernah mengatakan Nabi Yakub tidak adil kepada anak-anaknya. Yang muncul dalam kisah itu saudara-saudaranya yang menganggap ayahnya lebih mencintai Nabi Yusuf dan adiknya. Kan begitu. Idh qalu, di ayat ke-8, la Yusufu wa akhuhu. Saudaranya itu hatinya panas sekali, semuanya, dengan tingkat kecemburuan, kedengkian yang bertingkat-tingkat, sampai ada yang sangat dengki. Dalam ceritanya itu ingin Nabi Yusuf itu dibunuh. Bagaimana Pak? Saudara tiri punya niat membunuh saudara tirinya karena saudara tirinya itu baik. Kan nauzubillah sekali. Jadi bahkan jauhilah kedengkian itu. Dalam surat ini dinyatakan ada orang bisa dengki dengan kebaikan orang. Dan itu terjadi di sepanjang perjalanan sejarah manusia. Imam Ahmad bin Hanbal itu ulama semulia-mulianya ulama, alim, tetapi beliau dipenjara oleh siapa? Oleh ulama yang lain. Imam Ibnu Taimiyah,
muridnya dipenjara. Bahkan ada alim yang dihukum sampai meninggal di penjara oleh ulama yang lain yang membisiki penguasa. Kan fatwa penguasanya, khalifahnya juga dari ulama pendampingnya. Dalam cerita Nabi Yusuf ini lebih dalam lagi Pak, saudara seayah, bukan saudara tiri luar, saudara tiri dalam. Saudara tiri dalam itu harusnya tetap saling sayang karena darahnya satu. Apa bedanya saudara tiri luar dengan saudara tiri dalam? Saudara tiri luar itu begini, saya menikah dengan istri, punya anak 5. Istri saya meninggal, lalu saya menikah lagi dengan seorang perempuan janda punya anak 3. Nah itu saudara tiri luar. Jadi bagi anak-anak saya tidak ada hubungan sama sekali anak tiri ini. Itu misalnya bertikai tidak baik lah gitu, masih ada peluang. Tetapi ini Pak, darah daging ayahnya. Nabi Yakub punya anak 11 dari istri yang satu, lalu menikah lagi punya Yusuf dan adiknya. Ini kan masih satu darah. Dan Nabi Yusuf ini baik sebaik-baiknya orang, tetapi dengan kebaikannya itu dibenci dan didengki oleh saudaranya, sampai kebencian itu muncul begini. Apa ya? Dugaan. Kan kita yakin sekali secara tauhid Nabi itu adil, itu pasti, kepastian. Walaupun di dalam agama kepastian yang bersifat manusia itu zon, tidak yakin. Yang yakin itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi zonnya manusia itu bahasa kita pasti Nabi Yakub itu adil. Tetapi yang dirasakan oleh kakak-kakak Nabi Yusuf, la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna. Kok Nabi Yusuf, kok Yusuf dan adiknya tuh lebih disayang bapak daripada kita? Wa nahnu usbatun. Padahal kita ini kan banyak usbah yang dalam kehidupan tuh kalau kira-kira kan kita banyak bantu orang tua, 11 orang ini. Kalau gembala ya 11 kan lebih banyak gembalanya daripada 2 orang. Kalau ngangkut air 11 orang ini lebih banyak ngangkut airnya daripada 2. Begitu hitungan sederhana kita. Apa tuduhan anak-anak ini terhadap bapaknya Pak? Bahasa Allah ini, bukan bahasa kami. Inna abana lafi dhalalim mubin. Apa itu? Dolal itu apa? Sesat kan? Bahasa saya sederhananya, bapak ini kurang ajar betul. Itu bahasa paling bawah. Bahasa Al-Qurannya, bapak kita sesat. Padahal yang sesat siapa? Mereka. Dengkinya itu sampai bisa merubah penilaian orang baik yang benar itu malah dituduhnya sesat. Terjadi enggak di zaman sekarang ini? Terjadi Pak. Ada orang baik dituduh jahat, ada orang nyata-nyata jahat dibiarkan. Dan karena ini jadi bukan gosip, karena ini sudah jadi berita, saya pakai jadi contoh. Kemarin Bapak Presiden menyindir Kapolda dan Kapolres ketika berkunjung ke sesepuh ormas yang ormas itu suka membuat kerusuhan. Kok bisa Kapolda dan Kapolres malah sowan, malah sungkem kepada sesepuh pengurus? Ini padahal anggotanya sedang banyak membuat kerusuhan, kan begitu. Nah sama ini, dari sini Allah mengingatkan betapa kejadian-kejadian dalam kisah ini paling sering terjadi pada kita di zaman belakangan. Bayangkan Pak, saudara ini membenci Nabi Yusuf, karena bencinya kepada Nabi Yusuf membenci ayahnya secara tidak langsung, mengatakan inna abana lafi dhalalim mubin. Yang satu tiba-tiba usulnya demikian kejam, maka mungkin ini yang paling benci. Uqtulu Yusufa, bunuhlah Yusuf.
Atau kalau kamu nggak tega bunuh Yusuf, nah kira-kira 11 itu, ini saya yang paling jahat, udah bunuh aja Yusuf, kita bunuh aja. Atau awit trahuhu ardon yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Atau kalau kalian nggak tega bunuh, udah singkirkan dia. Itrahu, toroha itu melempar sejauh-jauhnya lemparan sampai tidak kelihatan lagi barang yang dilempar itu. Torhun, buanglah Yusuf ke kampung atau kemana, ardon, ke bumi mana, sampai bapakmu tidak pernah lagi bisa ketemu. Yakhlu lakum wajhu abikum, agar setelah Yusuf tidak ada, takunu qauman solihin, baru kita nyaman di samping bapak. Nauzubillah Bapak Ibu sekalian. Dalam batas tertentu di masyarakat kita sekarang, di kaum muslim kita sekarang, ini terjadi seringnya kalau sudah urusan waris. Ada ndak saudara tidak lagi mengenal saudara karena waris? Ada, Pak. Ibu terusir dari rumahnya karena waris. Ibu karena saudaranya juga menzalimi saudara yang lain karena waris. Jadi ketika kita mendengar berita ibu dipidanakan anaknya karena urusan waris, kita jangan serta-merta juga langsung anak durhaka, ditahan dulu juga mulutnya. Bisa jadi iya dia anak durhaka, bisa jadi karena dia terusik, jadi harta itu banyak, ibunya karena sepuhnya dibisiki oleh saudaranya yang lain, jual bu, yang dapat hanya saudaranya, dia tidak dapat, lalu dia mengadu, mencoba bicara dengan baik, nggak dapat, hanya pengadilan yang dia bayangkan bisa dapat membela dirinya, maka dia maju untuk sekedar dapat keadilan. Tapi framing media kan kadang-kadang lain. Jadi kita harus hati-hati. Betul bisa anak itu durhaka karena waris, ada memang, sampai membunuh ibunya di Bantul, iya, padahal dia sudah dapat bagian warisan, rumah itu memang hanya tinggal jatah ibunya. Minta dipaksa dia jual dalam keadaan mabuk. Ibunya mengatakan, kalau ini dijual saya tinggal di mana, nak? Singkat cerita bertikai, ibunya terbunuh. Nauzubillah min dzalik. Ada yang begitu memang. Ada anak yang durhaka. Tapi ada memang mengajak ke pengadilan ibunya itu karena memang dia tidak pernah mendapatkan keadilan karena semua diambil kakak adiknya yang lain yang bisa mempengaruhi ibunya. Alhamdulillah Pak Bu, Al-Quran ini masih memberi gambaran. Ada di antara 11 itu yang benci tapi nggak banget. Apa pesannya? Qala qailum minhum. Ini menunjukkan bahwa dia ini sebetulnya minoritas. Ini kakak-kakaknya yang lain udah niat betul. Cuman yang qala qailun cuma satu. Minhum la taqtulu Yusufa, jangan, kalau sampai kalian bunuh jangan. Jangan pula kamu buang Yusuf ke tempat yang kemungkinan di tempat itu kalau dibuang di situ dia meninggal, jangan juga. Kalau misalnya kita kedatangan kucing banyak di rumah, nggak tahan melihara kucing, itu jangan kita buang kucing ke tempat yang yatrahuna ardon, itu jangan membuang ke tempat yang kira-kira di situ kucing nggak bisa makan, di situ dia mati, itu torhun. Tapi kalau kamu buanglah ke tempat dekat tukang daging, ke tempat pasar. Itu maksudnya saudara yang satu ini. Wa alquhu fi ghayabatil jubbi. Dah taruh saja, turunkan saja, lemparkan saja Nabi Yusuf itu fi ghayabatil jubbi. Ghayabatil jub, zaman dulu itu Bapak Ibu sekalian, ada jalur untuk perjalanan yang itu pasti dilewati oleh kafilah apapun, dagangkah, wisatakah. Di situ ada sumur, biasanya ada mata air, apakah oase, mata air, sumur. Dalam kisah ini sumur, taruh aja di situ. Sebab apa? Kata yang satu ini,
walaupun kita tinggalkan dia di situ, dia tidak akan mati karena nanti pasti akan ada orang yang nemu. Gitu sederhananya. Ini masih baik ini, walaupun juga dengki, tapi dia masih sadar bahwa itu adiknya. Yaltaqithu ba'dus sayyarati in kuntum fa'ilin. Kalau kalian ide untuk menyingkirkan Yusuf ini betul-betul kalian ingin kerjakan, itu yang harus kalian lakukan. Jangan sampai bunuh, jangan sampai tinggalkan di tempat yang dia juga pasti mati di situ. Sudah taruh saja di terminal bis. Dan ternyata itu dipraktekkan sekarang, Pak. Nauzubillah min dzalik. Tapi ada perempuan melahirkan, ditaruhnya di kardus, ditaruh di depan panti. Kisah ini udah mengingatkan sejak dulu. Ada enggak begitu? Ada. Meninggalkan anak tiba-tiba hilang di pasar, niat meninggalkan bukan karena kehilangan. Dan ternyata betul Bapak Ibu sekalian, ini dipraktekkan oleh saudara-saudaranya itu. Minta kepada bapaknya Nabi Yakub untuk bawa Yusuf main-main, jalan-jalan, bermain tamasya. Tamasya itu bahasa Arab sebetulnya, jalan-jalan. Mari kita bertamasya, itu jalan-jalan, itu bahasa Arab. Bapaknya sudah khawatir, Pak. Bapaknya kan nabi, tahu dari Allah, tapi sudahlah menjalani takdir. Ya, ayo kami mohon izin mau bawa Nabi Yusuf. Ayahnya bilang, jangan nak, nanti kalau kamu keasikan main Yusuf dimakan serigala gimana? Apa kata saudaranya? Orang kalau sudah punya niat jahat, segala cara dilakukan untuk meyakinkan bahwa perbuatan jahat itu terjadi. Maka kita, Bapak Ibu sekalian, seumpama satu saat terbetik untuk melakukan sesuatu yang buruk, selagi batin kita itu masih negur, cepat berhenti. Kita ini alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, di dalam jiwa kita ini ada masih bagian dari Allah yang kalau berbuat jahat tidak rela kita berbuat jahat. Pasti itu. Kita mau pertama kali berbohong, dia pasti akan bilang tidak baik itu. Apakah cara bilangnya sekedar kita gemetar, caranya kita ragu, itu sudah tanda bahwa dia tidak rela. Kita ingin mengumpat orang, kita ingin mendustai orang, kita ingin makan harta orang, itu pasti bicara bahwa ini sebetulnya tidak benar. Dia kasih. Maka berhentilah saat itu sebelum Allah Ta'ala kemudian kalau kita bebal itu dihapus oleh Allah, sampai ketika ada orang melakukan kesalahan, berlanjut kesalahan itu, dia tidak lagi merasa itu sebuah kesalahan. Kan dalam diri kita ini ada roh dari Allah, wa nufikha fihi mir ruhihi, dan Allah ditiupkan kepada janin itu min ruhihi, dari sebagian roh Allah. Itu yang menjaga kita. Lebih kuat lagi penjagaan terhadap diri kita itu kalau kita mau belajar Al-Quran dan hadis, ajaran Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian kita bersama-sama dalam belajar itu. Rasulullah tidak menganjurkan kita itu Bapak Ibu sekalian untuk belajar sendiri, tidak dianjurkan. Untuk hidup sendiri menyepi, tidak dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Karena ketika bersama itu kita baik, kuat, kita bisa jadi rajin dan seterusnya. Kalau kita mau berdakwah kebaikan sendiri, misalnya ya, Ustadz Fasih mau menegur saya, tapi karena merasa saya lebih jabatannya, Ustadz Fasih takut, sungkan saya mau negur Ustadz Nuruddin, padahal saya jelas salah. Tapi kalau Ustadz Fasih berdua dengan Ustadz Abidin, berdua dengan Ustadz Toto, bertiga, berempat, berlima, lalu kemudian nasihati saya, kan jadi berani. Yuk kita bareng-bareng. Sama dengan kita begitu, Pak. Kenapa kita diperintahkan berjamaah di masjid? Kenapa kita diperintahkan membangun organisasi? Kenapa kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk seperti sering membuat Darul Arqam atau Baitul Arqam? Karena kalau bersama itu lebih kuat dan lebih berani untuk berbuat baik, dan lebih cepat hasilnya. Karena memang pada saatnya nanti kita punya peluang untuk takut, untuk khawatir, untuk segan.
Kita kan tahu, misalnya nih, sering saya contohkan yang ini karena saya suka dengan contoh ini. Kita tahu yang mencabut nyawa kita itu kan malaikat Israel, gitu ya. Kita tahu yang gaib itu tidak bisa mencederai kita kecuali atas izin Allah untuk kepentingan tertentu. Tapi dengan begitu, kita takut enggak sama hantu? Kan banyak umat Islam yang takut sama hantu. Kita sudah mengaji begini, suruh malam Jumat Kliwon jam 12 malam masuk kuburan sendiri. Berani enggak? Ibu-ibu berani enggak suruh masuk kuburan? Takut. Kenapa takutnya? Ya gampangnya nanti hantunya keluar, Pak Ustaz. Tapi coba kalau semasjid ini tengah malam jam 12 datang ke kuburan, takut enggak kita? Enggak ada lagi takut. Tidak usah semasjid, 5 orang saja sudah berani. Maka termasuk beramar ma'ruf, apalagi nahi mungkar, bersama itu menjadi penting. Kisah ini mengajarkan demikian. Saya takut nak kalian terlalu asik bermain, kalian lupa dengan Yusuf. Karena Yusuf kan bukan darah daging, kamu anggap utuh sebagai adikmu karena adik dari ibu yang lain. Kamu lupa sama dia. Kalau kamu yang 11 karena satu darah dua-duanya, kamu saling menjaga. Tapi kepada Yusuf kan ibunya lain. Kira-kira sederhananya begitu. Kasih jawaban anak-anaknya. Masa Pak kami 11 sampai lupa begitu? Tidak mungkin. Jangan nuduh, nah, bahasanya sampai gitu. Bahasa Al-Quran gitu, Bapak tidak usah nuduh, tidak usah berpikir aneh-aneh. Dan ternyata yang disampaikan bapaknya itu yang dilaksanakan oleh anak-anaknya. Nabi Yusuf dimasukkan dalam sumur, cari kambing, sembelih, darahnya ditaruh di bajunya. Dalam satu riwayat bajunya dikoyak-koyakkan agar kelihatan betul sebagai sambaran serigala, dan bersandiwara nangis. Jadi air mata buaya tuh sejak zaman Nabi Yusuf. Nangis Pak, bohong nangis, walaupun ayahnya tahu, nangis. Apa mereka datang kepada ayahnya, Insya ayyabkun, nangis, bilang Pak mohon maaf Bapak benar kami main lupa. Wa tarakna Yusufa inda mata'ina fa'akalahu dhi'bu, kami lupa, kami tinggalkan Yusuf ketika kami bersenang-senang, dia dimakan serigala Pak. Tapi Bapak Ibu sekalian, di sini yang diajarkan oleh Allah apa Pak? Katakanlah itu terjadi, kita tidak boleh melampiaskan murka. Itu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui sikap Nabi Yakub. Menetes air matanya, ya. Tapi apakah Nabi Yakub bilang, tuh kan, ngambil parang, sudah ku bilang kalian pasti begini, pasti dimakan. Enggak. Apa kata Nabi Yakub? Fasabrun jamil, sabar. Meskipun Nabi Yakub tahu kejadiannya tidak begitu, sabar ajalah, biar Allah. Wallahul musta'anu ala ma tasifun, Allah yang maha menolong terhadap yang kalian kisahkan tadi, yang kalian beri sifat kejadian begini. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, Islam itu mengajarkan dalam keadaan bagaimanapun kesabaran harus didahulukan. Pak Ustadz, rugi kita kalau sabar begitu, taunya itu jahat itu. Apa maksudnya di zaman sekarang? Kalaulah memang kita harus cari keadilan, carilah keadilan di jalan yang benar, melalui jalur yang benar, dan itu yang selalu dilaksanakan oleh Muhammadiyah, insya Allah. Dan kita harus juga laksanakan itu. Kita menunjukkan bahwa Islam itu mulia
dengan kita berikrar bahwa kita ini umat Nabi Muhammad. Kan Muhammadiyah itu mengatakan umat Nabi Muhammad, bukan sekedar organisasi ya. Organisasi ini bisa berubah karena organisasi ini kan fana. Tetapi ajaran bahwa kita umat Nabi Muhammad, kita harus betul-betul pahami bahwa Rasulullah itu kalau mengaji tekun, bacaannya tartil, kita harus begitu. Bahwa Rasulullah SAW itu santun, pemaaf, penyabar, maka kita yang mengaku demikian harus mencontoh begitu, dan seterusnya. Demikian jamaah sekalian, sudah syuruk. Karena syuruk ini kita ada ibadah yang harus kita lakukan, maka kita akhiri. Mungkin nanti bisa sambil ngobrol kalau mau dilanjutkan. Yang jelas karena ini belum selesai, kita lanjutkan besok subuh di Masjid Al-Istiqomah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Jamaah sekalian, sekali lagi di sini alhamdulillah bahagia sekali seharusnya kita menjadi umat Islam di sini. Ada kajian subuh di Hajah Nuriyah, ada ba'da maghrib, ada di Istiqomah subuh, ada ba'da maghrib, ada kultum di setiap subuh di Istiqomah. Insya Allah di sini juga ada. Ambillah pelajaran itu, Pak. Kita banyak memang tidak bisa bahasa Arab, tapi kita mau untuk belajar. Di Al-Quran ini, Pak, kalau kita baca, kalau tidak bisa aslinya, syukur nanti bapak-bapak ada yang mengajari bahasa Arab jadi bisa langsung. Karena bisa menangis kita, Pak. Menangis nyaman ketika kita membaca Al-Quran ini dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian kalau kita baca hadis Rasulullah SAW, dan menenteramkan jiwa kita. Hidup kita itu tentu setiap waktu mungkin diberikan Allah cobaan dan masalah, tapi Allah selalu memberikan jawaban kalau kita ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kehilafan. Mohon maaf saya pakai ini karena ada jamaah yang ketika perpisahan Juli itu yang ngasih, jadi saya pakai biar senang yang memberikan. Biasanya saya tidak pernah pakai yang gini. Baik kok, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.